Akan berbincang bersama dengan Bapak Octavianus Audi, pengamat pasar modal. Pak Audi, selamat sore. Selamat sore Mbak Be. Pak Audi, kalau kita lihat indeks harga saham gabungan stagnan Ya, hari ini ya, tampaknya sudah sulit untuk turun, berat untuk turun, tapi kalau untuk naik juga masih terhambat. Sedikit tanggapan seputar closing market sesi kedua di hari Jumat ini. ya kalau untuk per closing hari ini memang ini masih sesuai dengan ekspektasi ya, di mana memang peluang kita untuk menguat pun kita masih kecenderungan sedikit agak berat ya, karena kalau melihat data-data sekarang ditambah lagi dengan kasus yang COVID yang masih terus tembus kasus new baru, jadi ini saya pikir masih akan kecenderungan berat. Dan kalau kita lihat juga secara regional untuk hari ini juga masih mix, dan ini memang masih sejalan dengan regional kita, jadi memang kecenderungan untuk ISG kita masih sesuai dengan ekspektasi untuk hari ini. Oke, masih memang sesuai dengan ekspektasi, konsolidasi juga ya untuk indeks harga saham gabungan. Support dan resisten mungkin untuk IHSG dari Pak Audi? Ya, kalau untuk ISG sendiri memang untuk level resisten masih ada di level 6.100. Ini memang masih cukup lumayan ada gap-nya. Tapi kalau untuk level support kita juga masih cukup lumayan, ini masih dijaga di level 6.000-an. Jadi memang batasan untuk pekan depan atau untuk ISG setidaknya untuk menopang pergerakannya untuk minggu depan itu adalah di level 6.000. Oke. Berarti support di 6.000, resisten di 6.100 ya? Ya, masih Untuk pekan depan. konsolidasi di level tersebut. Oke, baik. Dan yang menarik hari ini adalah yang ditunggu-tunggu, public expose dari Bukalapak. Dan sudah resmi digelar hari ini. Yang menarik bahwa harganya sudah dibocorkan ya di kisaran 750 hingga 850 rupiah per saham. Bagaimana tanggapan Anda dengan public expose Bukalapak? Ya, ini menarik sekali ya, karena ini adalah salah satu unicorn yang sudah mulai melantai di Bursa Efek. Saya pikir dengan adanya Bukalapak, lalu nanti juga akan disusul dengan GoTo juga nanti mulai melantai di Bursa Efek Indonesia. Ini saya pikir akan menjadi sentimen yang cukup positif untuk pasar. Di mana memang ini kalau kita lihat pun secara penawaran, memang kalau untuk sebelumnya bahkan sumber dari Reuters juga menyebutkan bahwa targetnya ini memang hanya 14 triliun. Ternyata tembus untuk pendapatan dari IPO ini diperkirakan bahkan mencapai 22 triliun. Artinya investor di Indonesia ini sangat tertarik sekali dengan saham-saham teknologi. Jadi untuk dengan adanya unicorn seperti Bukalapak ini, saya pikir sentimen positif sekali untuk bursa efek kita, ditambah dengan transaksinya juga saya pikir ini akan mendongkrak untuk bursa efek Indonesia. Jadi ini sangat baik sekali, dan saya sangat menyambut sekali dengan adanya Bukalapak ini IPO. Oke, digadang agar menjadi yang terbesar di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Baik, dan penawaran awal digadang akan terjadi pada 9 Juli sampai dengan 19 Juli 2021 ini, dan IPO direncanakan pada 6 Agustus tahun ini. Apa yang harus dilakukan sambil menanti jadwal penawaran awal? Ya, kalau kita lihat dari public expose-nya, memang kalau untuk investor ini harus tetap memperhatikan untuk secara laporan keuangan. Tetapi di satu sisi memang kalau kita lihat unicorn ataupun e-commerce yang ada di Indonesia, ini memang kecenderungan masih dalam laporan keuangan yang negatif. Tapi kalau kita lihat di sisi secara positif, memang pangsa pasarnya dari Bukalapak ini sendiri ya, dengan 90 juta user aktifnya, ini saya pikir untuk kedepannya ini masih sangat berpeluang sekali. Dan memang ditambah lagi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, transaksi e-commerce di Indonesia ini terus tumbuh, dan per tahun 2020 sesuai dengan data yang saya peroleh di sini, ini transaksinya sampai 266 triliun, yang artinya memang di sini akan menjadi motor ekonomi juga. Jadi saya pikir walaupun dengan kondisi laporan keuangan yang sudah dipublish bahwa di 2020 itu masih turun kecenderungan negatif gitu ya, tapi saya pikir untuk kedepannya dengan perubahan pola kita bertransaksi, ditambah lagi dengan kita dipaksa dengan keadaan COVID seperti ini, transaksi digital, transaksi e-commerce ini saya pikir masih akan terus tumbuh, dan ini sangat positif sekali untuk e-commerce khususnya Bukalapak itu sendiri. Potensinya ya, apalagi kalau sudah melantai di Bursa Efek Indonesia yang dinilai masih cukup menarik. Tapi dari segi kinerjanya memang masih rugi untuk Bukalapak ya Pak ya? Iya, betul. Apa yang bisa dicermati dengan hal tersebut? Ya, kalau investor ini khususnya ya untuk investor yang long term atau untuk value investor, kita memang harus memperhatikan betul untuk
kondisi laporan keuangan itu sendiri. Dan memang kalau kita lihat di sini transaksi pendapatan untuk dari Bukalapak itu sendiri di tahun 2020 kecenderungan memang masih di teritori negatif. Cuman itu sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019. Tapi sekali lagi kalau untuk seperti bank digital, lalu seperti saham-saham teknologi dan khususnya e-commerce, ini yang perlu diperhatikan oleh investor juga adalah salah satunya user aktif penggunanya, karena itu adalah salah satu yang penopang dari kegiatan transaksi di perusahaan tersebut. Dan saya pikir dengan penduduk Indonesia yang saat ini terus bertambah dan dengan adanya pola perubahan transaksi kita, ya, dan kalau kita lihat juga transaksi digital e-commerce ini bahkan sudah melebihi perbankan untuk secara digitalnya. Jadi saya pikir untuk kedepannya ini sangat masih menarik sekali untuk perusahaan Bukalapak ini khususnya, walaupun saat ini masih dalam posisi negatif, tapi saya pikir masih melihat prospek yang cukup bagus untuk kedepannya. Baik, harga yang ditawarkan dari 750 hingga 850 rupiah. Apakah ini tergolong murah atau bagaimana? Ya, kalau unicorn sendiri kan memang itu adalah istilah untuk value perusahaan yang nilainya di atas 1 miliar US dollar. Kalau kita lihat memang di sini value dari Bukalapak ini sekitar 2,5 miliar US dollar sampai dengan 3 miliar US dollar. Jadi saya pikir dengan adanya user aktif penggunanya 90 juta, lalu juga pelapaknya lebih dari 11 juta, 6 juta, ya. Jadi saya pikir untuk nilai dengan 700 sekitar 750 sampai 850 ini masih kecenderungan masih cukup murah. Masih cukup murah ya. Dengan tanggal penawaran di 19 sampai 21 Juli digadang di tanggal tersebut, bagi yang tertarik untuk melakukan pembelian di emiten Buka nantinya, tipsnya seperti apa Pak Audi yang harus dicermati oleh pemirsa di rumah? Ya, kalau untuk sekarang khususnya bursa sendiri ya, ini sudah sangat mempermudah sekali untuk para investornya, dan dari sisi peraturan juga OJK juga sudah sangat memudahkan untuk perusahaan itu IPO. Jadi saya pikir untuk nasabah ya, atau untuk para investor yang sangat tertarik, dan kalau saya lihat juga di sini terjadi oversubscribe dan ini memang sudah sesuai dengan ekspektasi, di mana memang kita ini masih sangat berminat sekali dengan adanya unicorn khususnya di saham-saham teknologi, salah satunya Bukalapak ini, ya, ini sudah dimudahkan bisa dengan e-IPO dan ini juga sudah bisa diakses di KSE juga sudah bisa, atau bisa dengan melalui sekuritas. Jadi ini juga boleh boleh diperhatikan khususnya untuk para investor yang belum ada user, khususnya investor baru, ini harus membuka dulu ID di sekuritas supaya bisa mengakses melalui e-IPO. Dan ini juga sudah sangat dimudahkan oleh Bursa Efek Indonesia. Saat masih terbuka kesempatan bagi yang tertarik untuk melakukan pembelian ya di harga IPO Bukalapak. Oke, ya. Cermati tanggal penawarannya berarti Pak Audi ya? Betul. Baik, kita beralih ke emiten yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, tentunya MPPA. Ini dikaitkan dengan tuah sentuhan dari Gotoh ke pengelola hypermart yaitu MPPA. Hari ini naik 4% lebih. Apa analisis Anda untuk MPPA? Ya, sebenarnya kalau untuk MPPA ini sentimennya sudah cukup lama ya, dan beritanya juga rumornya juga sudah cukup lama. Tapi di satu sisi saya masih sangat suka sekali dengan pergerakan dari MPPA. Ya, jadi khususnya di mana memang ini akan lebih ke digital, lebih ke online pokoknya. Jadi saya pikir salah satu penyesuaian perusahaan untuk mitigasi resiko adalah ya kita harus bisa survive. Ya, salah satunya PPA ini adalah jika memang fokusnya nanti akan bertambah ke ranah online, ini saya pikir akan sangat bagus sekali untuk MPPA. Oke, jadi sentimennya sudah cukup lama, tetapi realisasinya terjadi sekarang dan itu sudah dibuktikan dengan kenaikannya yang mencapai 1.052% dari awal tahun. Beruntung bagi Anda yang memiliki MPPA di harga masih 200-an mungkin ya, Pak Audi, saat ini 1.210. Apa rekomendasinya untuk jangka pendek? Ya, kalau untuk jangka pendek sebenarnya MPPA ini masih sangat menarik ya. Kalau saya lihat dari sisi teknikal, sebenarnya yang perlu dicermati untuk MPPA di sini adalah dia harus bisa tembus dulu level sekitar 1.260. Ya, itu adalah level resisten yang terbentuk dari bulan lalu. Itu sangat bagus sekali jika memang ditembus. Itu level target berikutnya ada bahkan bisa sampai 1.300
kalau untuk MPPA. Tapi batasi atau supportnya ya untuk saat ini adalah dijaga di level 1150. Even masih di atas 1150, MPPA ini masih sangat menarik menurut saya. Oke, di atas 1150 masih menarik, berarti posisi sekarang adalah level-level pembelian. Betul, masih boleh untuk buy. Bisa buy on break 1260 atau buy di current price, batasi support di 1150 ya. Iya, betul. Masih ada peluang ke 1300 itu yang terdekat. Kalau untuk misalnya sampai akhir tahun agak menengah, disarankan tidak MPPA Pak Audi? Ya, kalau untuk sampai akhir tahun sebenarnya kita harus melihat dulu ya progres perkembangan kasusnya untuk saat ini ya. Tapi kalau untuk saat ini memang lebih direkomendasikan untuk trading jangka pendek sampai dengan menengah saja dulu. Oke, jangka pendek sampai menengah saja dulu, target 13 dulu ya? Yes, betul. Baik, dari MPPA kita ke Telkom. Hari ini Telkom juga menguat signifikan dikaitkan dengan ekspansi digital. Bagaimana rekomendasi untuk Telkom? Ya, sebenarnya saya masih sangat suka sekali ya dengan Telkom ya. Memang dia dengan adanya rencana bisnis untuk mulai ekosistem digital yang sudah mulai diperbaiki, lalu juga sudah mulai adanya akuisisi dengan adanya perusahaan-perusahaan yang memiliki value added di Telkom. Ini saya pikir akan menambah perkembangan digital kita menjadi semakin bagus sekali, dan ditambah lagi juga memang concern untuk Telkom untuk salah satu perusahaan yang selalu diinjek itu adalah di Gojek. Jadi saya pikir di sini masih sangat menarik sekali untuk bisnis Telkom ke depannya. Ya, ini masih sangat boleh diperhatikan sekali untuk para investor yang belum ada posisi, boleh untuk ambil posisi di saham Telkom. Ya, ini masih boleh untuk buy dengan target untuk Telkom bertahap. Yang pertama di level 3.300, lalu target berikutnya 3.480. Dan untuk level supportnya di level 3.000. Supportnya di posisi 3.000 ya? Ya. Support di 3.000, target terdekat 3.300, dan berikutnya adalah 3.480. Masih boleh buy ya? Masih. Oke.